Oke anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas tentang soal-soal kita yang kemarin. Ya, terkait dengan limit fungsi trigonometri. Insyaallah kemarin kita sudah bahas nomor 17. Sekarang kita masuk ke nomor 18. Oke. Nomor 18 kita bahas satu-satu. Untuk 18 yang A, kita punya limit X mendekati setengah pi dari sin X min cos X per 1 dikurangi sin 2X. Oke, masih ingat nggak? Setengah pi itu berapa? Setengah pi itu adalah setengah dikali pi. Pi di dalam sudut atau derajat itu adalah 180 derajat. Setengah kali 180 berarti dia adalah 90 derajat. Oke, kita langsung masukkan ya dengan konsep limitnya. Sehingga ini menjadi sin X-nya diganti dengan 90 derajat dikurangi cos 90 derajat dibagi 1 min sin 2 kali 90 derajat. Oke, sehingga hasilnya sama dengan sin 90. Masih ingat? Masih ingat sin 90? Oke, kita lihat di sini. Sin 90. 1 ya. Cos 90 0. Oke, jadi lebih baik dihafalkan anak-anak. Oke, sin 90 itu berarti tadi berapa? 1 dikurangi cos 90 itu 0. Oke, dibagi dengan 1 min sin 2 kali 90 berarti sin 180. Berapa sin 180? Berapa? Coba kita lihat. Sin 180. Ini ya. Sin 180 adalah 0. Oke. Sehingga kita bisa tulis di sini 1 dikurangi 0. Oke. Pembilangnya 1 dikurangi 0 1. Penyebutnya 1 dikurangi 0 juga 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Selesai. Inilah limit tertentu. Dengan menggunakan limit tertentu sudah selesai, hasilnya sudah ada terdefinisi, maka selesai sudah penyelesaian dari nilai limit itu. Oke. Yang B sekarang, kita lihat yang B. Kita punya limit T mendekati pi. Karena pakai T ya, biasanya pakai X ya. Sin dari T min pi dibagi dengan T min pi. Sudah sama ya? Masih ingat? Kemarin kita berbicara masalah limit trigonometri. Maka kalau saya punya limit sin AX dibagi BX, oke, maka ini sudah sama X-nya, sudutnya sudah sama, maka hasilnya tinggal A per B. Oh, selesai. Ya, atau yang konsep pertama, limit dari X mendekati 0 sin X dibagi X, sama ya, hasilnya adalah 1. Sama dengan kita ini anak-anak. Soal kita yang B, yang tadi, ini kan sudah sama ini, sudutnya sudah sama. Oke, T min pi dengan T min pi. Berarti otomatis hasilnya adalah 1. Oke, yang C kita lihat. Kita punya limit X mendekati pi setengah pi, maaf, dari cos 2X dibagi sin X. Oke, setengah pi tadi sudah tahu ya, setengah pi itu tadi adalah 90. Berarti kita tulis ini cos 2 kali langsung ya, X-nya saya jadikan 90 dibagi dengan sin 90. Oke, hasilnya cos 2 kali 90 cos 180. Berapakah cos 180? Berapa? Min 1 ya, dibagi sin 91. Min 1 dibagi 1 hasilnya adalah min 1. Masih ingat ya cos 180? Ini kita cari cos 180. 180 itu pi ya, domain 1. Oke. Gitu ya. Jadi jelas ya. Nomor A sampai nomor C selesai. Oke, next.
Kita lanjut nomor C. D-nya nggak ada ya. Nggak apa-apa ya. Langsung F ini. Ya nggak apa-apa. Nah, sebentar. Iya, sampai C saja. Oke, kita langsung ke F. DE-nya tidak terfoto anak-anak ya. Nggak apa-apa, nanti kita coba lihat D dan E. Oke. Yang F kita lihat berapa nilainya ini? Kita punya limit theta mendekati pi dari sin pi min theta per pi min theta. Oke, udah sama ya? Hasilnya berapa? Hasilnya 1, pintar. Oke, yang G. Kita punya yang G adalah limit X mendekati setengah pi dari 1 plus cos 2X dibagi dengan cos X. Oke, kita coba masukkan anak-anak. Setengah pi ini tadi 90 ya. Berarti 1 ditambah cos 2 kali 90 dibagi dengan cos 90. Oke, hasilnya adalah 1 ditambah cos 180 dibagi cos 90. Oke, hasilnya sama dengan 1 ditambah berapa cos 180? Min 1, ya, dibagi dengan cos 90, 0. 1 ditambah min 1, 0. 0 per 0. Nah, ini limit tak tentu. Dan ini, kalau kita menemukan hasil seperti ini, maka ini harus diselesaikan dengan cara yang lain. Dengan cara disubstitusi. Tidak boleh pakai ini belum selesai nih. Sehingga kita harus mensubstitusi apa yang ada di pembilangnya atau apa yang ada di penyebutnya. Oke, masih ingat kan caranya? Ya, ingat. Nah, lihat. 1 ditambah cos 2x, masih ingat nah? Cos 2x itu bagaimana? Kita punya yang namanya cos 2x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Oke, berarti di sini kalau saya gantikan cos 2x-nya itu dengan ini, maka dia menjadi limit x mendekati setengah pi dari 1 masih ditulis ditambah cos 2x-nya saya ganti anak-anak. Saya ganti dengan ini. 1 min 2 sin kuadrat x. Oke. 1. Bentar. Kayaknya ada yang salah ini. Bentar. Kita nggak pakai ini ya. Pakai satu. Pakainya satunya anak-anak. Bentar. Hapus dulu. Pakai yang satunya, oke. Cos 2x itu kan ada 2 ya. Ya, cos 2x itu kan ada 2 rumusnya. Masih ingat kelas 11 dulu? Cos 2x itu ada 2 rumusnya. Satunya adalah 2 cos kuadrat x min 1. Ya, atau kita punya satunya yang tadi. Oke, kita pakai yang ini anak-anak. Berarti kita tulis limit x mendekati setengah pi dari 1 ditambah cos 2x-nya saya ganti ini 2 cos kuadrat x min 1. Oke, ini adalah pengganti dari cos 2x dari ini dibagi dengan cos x. Oke, berarti hasilnya sama dengan limit x mendekati setengah pi 1 dikurangi 1 hilang anak-anak ya. Berarti atasnya tinggal pembilangnya tinggal 2 cos kuadrat x dibagi dengan cos x. Oke, cos kuadrat x dibagi cos x hilang ya, hilang 1 ya. Jadi ini hasilnya sama dengan limit x mendekati setengah pi 2 dikali cosnya hilang 1 ya. Berarti 2 cos x. Selesai. Berarti cos x-nya berapa ini? X-nya diganti setengah pi. Setengah pi itu 90. Berarti 2 dikali cos x-nya diganti 90. Berapa cos 90? 0. Iya, berarti 2 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Oke.
Ini untuk nomor yang G. Ya, sekarang kita lihat nomor yang H. Kita sudah ya? Kalau sudah bisa ditulis ya nanti ya. Sekarang yang H. Kita coba ganti biar enak. Sekarang yang H. Yang Oke, kita punya limit X mendekati Pi dari 1 plus cos X dibagi dengan tangen X. Kita masukkan dulu ya. Dari 1 ditambah cos, masih ingat Pi? Pi itu adalah 180. Cos 180 dibagi dengan tangen 180. Hasilnya sama dengan 1 ditambah min 1 anak-anak ya. Cos 180 dibagi tangen 180 ini juga hasilnya adalah 0. Oke, bisa kita cek. Nih. Ya, tadi kita punya 1 ditambah cos 180. Cos 180 ini ya, min 1. Oke, kemudian kita juga tanya tadi ada tangen 180. Tangen 180 0, oke? Sehingga hasilnya sama dengan yang pembilangnya 1 ditambah min 1, 0 dibagi 0. Ini kan adalah menjadi limit tak tentu. Dan ini tidak boleh. Belum hasilnya, harus diurai. Ya, kalau kita urai, kita harus lihat dulu. 1 plus cos X per tangen X ini apanya yang bisa diurai dari sini. Oke?
Oke, gimana? Lanjutkan ya. Ini penyelesaiannya bagaimana untuk yang ini? Maka kita punya, kalau limit itu kan biasanya kalau kita lihat itu kita arahnya ke sin sama tangan ya. Ini ada cos, berarti yang atas itu coba kita substitusi dengan yang lain. Oke, coba yang atas kita coba menguraikan dulu supaya limit ini bisa dikerjakan. Limit x mendekati P dari 1 plus cos x dibagi tangen x, oke, dikali dengan sekawannya. Sekawannya yang atas, ayo, berapa ini? 1 min cos x, oke, per sama-sama dikalikan dengan sekawannya dari pembilang 1 min cos x. Oke, sehingga dari sini kita punya limit x mendekati P dari, karena sekawan, maka cukup depan dikali depan, belakang dikali belakang, gitu kan konsepnya ya. Berarti 1 dikali 1 hasilnya 1, plus dikali min itu adalah min, cos dikali cos adalah cos kuadrat x. Oke, dibagi dengan yang bawah biarkan dulu, tidak usah diapa-apain dulu. Yang bawah dibiarkan dulu, cos x. Oke, dari sini berarti masih ingat kan? 1 min cos x itu sama dengan sin kuadrat x. Ya, coba kita lihat ya. Ini adalah rumus identitas. Coba kita lihat rumus identitasnya ini. Ya, kalau saya punya sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x, hasilnya adalah 1. Ya, sehingga kalau kita aplikasikan rumus itu terhadap ini, maka kita punya tadi gimana? Ingat ya? Ingat. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Oke, sehingga dari sini kita punya sin kuadrat x itu adalah sama dengan 1, cosnya pindah ke ruas kanan, jadi min cos kuadrat x. Nah, bukankah ini tuh ini? Ya, sehingga ini saya ganti atau saya substitusi dengan sin kuadrat x. Berarti hasilnya adalah limit x mendekati P dari sin kuadrat x dibagi tangen x dikali 1 min cos x. Oke, sin kuadrat x itu apa? Ya sin kali sin ya. Berarti dia menjadi limit x mendekati P dari sin x. Saya jabarkan, sin x kali sin x dibagi dengan tangen x dikali 1 min cos x. Oke, ini sudah satu anak-anak ya, sudah dengan konsep limit fungsi trigonometri. Oke, sudah satu, berarti tinggal ini, hasilnya sama dengan kita masukkan x-nya mendekati P, berarti sin P, langsung saya pakai derajat ya, P itu 180. Oke, dibagi dengan 1 min cos 180. Hasilnya sama dengan, berapakah sin 180? Sin 180 adalah 0. Ya, dikurangi 1 min cos 180, berapakah cos 180? Min 1. Ya, berarti 1 dikurangi min 1. 1 dikurangi min 1 itu sama dengan 1 ditambah 1, hasilnya 2. Hasilnya adalah berarti 0 dibagi 2. Berapa 0 dibagi 2? Hasilnya 0. 0 terdefinisi. Jadi hasilnya adalah 0. Selesai yang H. Oke, I sama J dicoba dulu ya. Oke, I sama J coba dulu, nanti kalau misalkan tidak bisa, kita bahas berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.